Kang Sofa. Saya waktu pertama kali nyampe di Bandara Kartaj namanya. Bandara Kartaj. Iya. Oh, jangan Soekarno Hatta mulu. Bandara Kartaj. Itu saya awalnya itu ragu karena ini negara Arab atau negara Eropa waktu itu. Soalnya kenapa emang? Kan ya tadi itu karena lingkungannya orang-orang yang berada di bandara itu hampir tidak ada yang mengenakan kerudung. Padahal di negara Arab hanya pas kemarin masuk ada ceweknya nggak? Apa laki-laki semua? apa tuh? Yang penerima beasiswa itu? Cowok semua. Oh, cowok semua. Iya, oh, cowok makanya dapat semua. jodohnya ujungnya. Tapi yang enggak gitu juga sih. Jadi tidak mendoktrin dengan satu ajaran tertentu. Yang dosen ajaran itu menerangkan berbagai paham, tapi tidak memberikan satu doktrin. Inilah yang paling benar. Inilah yang kamu harus ikuti. Itu yang saya rasakan ya, Mas Sofa ya. Karena berarti membiarkan mahasiswa untuk menilai sendiri. Iya, menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya ya. Setelah di episode sebelumnya udah kita jelasin kenapa kita namanya podcast Sekasede ya. Sekarang kita udah kedatangan seorang yang bisa memotivasi teman-teman pendengar, para penonton Pesan dan Tren untuk terus menuntut ilmu. Di sebelah saya di studio kita sudah ada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Taufik Imron. Berat. Mukarramnya itu yang berat. Gimana? Apa kabar nih? Alhamdulillah lagi sakit. Lagi sakit? Sariawan. Oh, jadi kita biasa ngobrol pakai bahasa Jawa sekarang harus bahasa Indonesia ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan sehat selalu buat kita semua. Amin. Jadi for your information guys, jadi yang sebelah saya ini ada alumni dari negeri Tunisia ya. Betul. Nama kampusnya apa? Universitas Az-Zaitunah. Universitas Az-Zaitunah. Ya. Wah, luar biasa. Namanya aja kan asing ya. Jadi kita akan bahas banyak banget tentang beliau nanti. Mulai dari kenapa milih Tunisia dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya kita persilakan dulu untuk beliau memperkenalkan diri. Tafadhol. Baik, terima kasih pertama saya ucapkan kepada Kang Sofatillah Amin. Ini terus terang menjadi sahabat dekat saya meskipun baru kenal berapa ini? 1 tahunan lebih lah. Iya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu karena sering bertemu, banyak cerita, banyak berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Pertama nama saya Taufik Imron, dipanggil Taufik atau siapa apa aja lah, yang penting baik buat saya. Asal saya dari Waringkurung. Tuh, wong kene ya dia. Ya, dari Waringkurung. Wong kene mabur ning Tunisia. Kelahiran 17 Agustus. Serius? Hari Senin 17 Agustus 1990. Itu versi ijazah. Versi ibu saya itu 92. Yang bener yang mana? 90 aja. Tapi yang benar 90. 90. Apalagi nggak Soba? Berarti saya maksudnya kalau 90 saya berarti lebih muda. Iyalah. Oh gitu ya. Unik sekali 17 Agustus ya lahirnya. 17 Agustus. Oke. Langsung nih. Gimana? Pasti kan banyak lah yang pengen curi-curi informasi ya kan. Ini juga untuk menyebarkan informasi gimana pengalamannya kuliah di Tunisia. Kemudian juga mungkin pertanyaan pertama nih. Kenapa Tunisia dari sekian banyak luar negeri? Iya, sebelum saya jawab, kenapa sih saya pilih Tunisia gitu kan? Atau mungkin jelasin dulu Tunisia itu negara bagian mana gitu tuh. Nanti dulu. Gitu. Sebetulnya dulu saya itu senang dengan sastra bahasa Jepang. Sastra Jepang? Iya, sastra Jepang, sampai saya itu pernah mengikuti. Nyasarnya ke Tunisia ya? Iya, makanya itulah takdir, bagian dari takdir Tuhan ya.
Saya itu cinta dan senang sastra Jepang. Pada waktu itu saya di pesantren ya. Ada 2 pilihan itu. Yang satu beasiswa ke luar negeri ya, di Timur Tengah. Kemudian yang satu lagi saya mengikuti beasiswa bidik misi di Unpad. Pajajaran Bandung. Iya, di Pajajaran Bandung. Karena waktu itu guru saya minta saya untuk mengikuti seleksi beasiswa ke Arab ya. Akhirnya saya lebih memilih saran dari guru saya. Saya ikuti tes dari 20 orang di Serang. Yang diluluskan itu hanya 10 orang, termasuk saya di dalamnya. Untuk ke Arab. Untuk ke Arab. Bukan ke Tunis ya, bukan ke Tunis ya. Karena waktu itu ada beberapa pilihan, ada Tunisia, ada Libanon, Syria, Yordania, itu 4 negara. Nah waktu itu saya belum ada kabar ke negara mana saya mau di apa namanya mau disekolahkan kan gitu. Sampai 6 bulan itu lamanya tanpa kabar dan sebagainya. Setelah itu alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan siap diberangkatkan ke Tunisia. Berarti penentuan ke negara mananya setelah lulus ya? Setelah lulus, dan itu pun yang menentukan bukan diri saya. Bukan diri saya, tapi dari pemberi beasiswa itu. Ya. Nah akhirnya saya berpikir betul, saya menganggap bahwa ini hal yang baik. Ditambah ini kan isyarah dari guru, dan alhamdulillah saya menyatakan bismillah, mungkin ini jalan yang terbaik buat saya. Akhirnya saya bisa kuliah di Tunisia begitu Kang Sofa. Jadi bukan pilihan saya. Pilihan saya sebetulnya tadinya mau pengen kuliah di Jepang waktu itu. Keinginan hati. Tapi setelah izin sama orang tua, dapat isyarah dari guru gitu. Akhirnya bismillah saya berangkat ke Tunisia tahun 2011. Tanggal 28 hari Sabtu itu saya berangkat sendiri. Enggak, sama 9 orang ya. 9 orang ya. 9 orang yang lainnya itu berangkat ke Tunisia. Jadi keinginan berangkat ke negeri Arab tuh awalnya bukan dari saya, Sobat. Begitu. Oke, jadi intinya dapat ke Tunisia itu ikhtiar beasiswa. Ya, berarti full dibayarin tuh ya? Full, alhamdulillah. Itu S1 Kak Sofa. Oh, itu S1. S1, S2-nya ya sendiri. Saya macam-macam lah, pengalaman saya luar biasa. Saya pernah jual tempe, jual tahu, kemudian jual air minum itu di sana. Bener ngalamin tuh ya? Ngalamin. Kayak Fahri dia Tayat Cinta lah ya gitu ya? Ya mungkin begitulah. Mungkin gitu. Berarti Fahri nih. Fahrinya Wong Waringin. Wong Waringin Kurung. Oh gitu ya? Jadi itu sekilas singkatnya lah ya, kenapa bisa ke Tunisia. Nah terus perjalanan ke Tunisianya nih. Apa tuh yang kemarin cerita itu loh, waktu sebenarnya sudah ditolak atau sama Kementerian Luar Negeri, kemudian ada beasiswa yang mengundurkan diri. Iya. Nah itu S2 ya, beda ya? Ditolak gimana tuh Kang Sofa? Bukan tolak, apa sih cuman ceritanya tuh yang ke luar negeri nggak jadi, terus ikhtiar. Teman saya apa saya sendiri nih? Situ kan kemarin cerita, aduh nggak nyambung. Gampang tinggal ya, informasinya terlalu banyak ini. Sebetulnya memang beberapa Tunisia itu kan salah satu negara Arab ya yang cukup serius dan ketat menyeleksi orang-orang kita, orang Indonesia gitu pada awalnya. Makanya ketika masuk ke Tunisia itu, karena Tunisia itu berdampingan dengan negara Libya. Nah, sementara waktu itu kan Libya lagi pecah ya, lagi pecah revolusi di Libya itu. Jadi orang-orang yang berangkat ke Tunisia itu diseleksi mulai dari identitasnya, kemudian juga asal muasal dari sekolah pun diteliti, diamati ya. Karena beberapa temen yang berangkat ke Yordania yang satu beasiswa itu banyak, beberapa temen juga yang dipulangkan ke Indonesia, termasuk pakai gelas lah. Iya apa? Termasuk negara Syria banyak sekali yang dipulangkan. Lanjut. Ya 2011 itu pertama kali revolusi
revolusi Arab Spring ya istilahnya. Itu Iya. kan dimulai dari Tunisia. Heeh. Dimulai dari Tunisia. Makanya tidak mudah negara Tunisia menerima mahasiswa dari belahan negara manapun, termasuk Indonesia. Tetapi karena negara Tunisia itu yang cukup cepat untuk melakukan keamanan negara, makanya karena hebatnya negara Tunisia dalam mengkondusifkan negaranya, ya akhirnya masyarakat Indonesia terutama yang mau sekolah ke sana itu diterima. Waktu zamannya saya itu hanya belasan. Jadi di Tunisia 2011 itu ya, ini cerita kedatangan dulu ya. 2011 itu mahasiswa kita yang berada di Tunisia itu ada 3 apa ya namanya ya, 3 semacam Kloter. bukan golongan gitu ya. Artinya ada ex Libya, nah, komunitas Aceh waktu itu tuh. Oh. Ada satu lagi ya kita ini Apa nih? Jawa. dari yang beasiswa beasiswa Iktida namanya tuh, Iktida. Ini tiga 3 istilahnya. sumber beasiswa lah. Ya, ibaratnya. tiga bukan. 3 semacam 3 kelompok ya. 3 kelompok. Itu. Kalau ex Libya, orang-orang yang sudah tidak diizinkan lagi untuk untuk kuliah di Libya karena keamanan, akhirnya ada yang dipulangkan, ada yang lanjut ke Tunisia 2011 tuh. Ya, ada juga yang Iktida, ini dari kita 9 orang yang datang 2011 itu. Ada juga orang-orang yang sudah cukup lama di sana, kebanyakannya dari orang-orang Aceh gitu. Jadi 2011 itu orang-orang kita sangat sedikit kali, bisa dihitung dengan jari. 2011 itu. 2011 itu. Begitu Kang Sofa. Oke, jadi intinya waktu itu antum ini dikasih ada apa ya namanya? Ada ringkasnya nih ya, ada ujian beasiswa, tesnya itu apa? Bahasa Arab kah atau apa? Iya, umum sebenarnya. Tulis kah, lisan kah? Kalau waktu tes beasiswa ke Tunisia, ini kan saya dan teman-teman yang 9 orang ini kan dari lembaga swasta. Mondok dulu apa gimana? Enggak, dari lembaga swasta yang memberikan beasiswa dari pilihan-pilihannya 20 orang di Serang Banten ini, di Banten lah, di Banten ini yang keterima hanya 10 orang dari berbagai pondok pesantren gitu. Nah, kemudian dipilih, diberangkatkan ke Tunisia. Apalagi tuh? Oke. Nah, terus ketika singkatnya sudah kesana nih, bahasa gimana tuh? Bahasa di sana. Apakah pakai bahasa Inggris atau gimana, kan namanya kita dari Iya, Indonesia? karena Terus penyesuaian pelajaran juga kan? Tunisia itu kan negara Arab, Otomatis otomatis negara ya masyarakatnya berbahasa Arab ya. Cuman uniknya bahasa Arab di Tunisia itu sangatlah sulit dipahami. Oh, beda. Bagi mereka dari negara-negara Arab lainnya, termasuk negara misalkan kayak Maroko, Tunisia, apalagi Arab Saudi, Syria dan sebagainya. Katanya sulit untuk memahami bahasa sehari-hari, bahasa Arab Tunisia itu. Bedanya di dialek atau kaidah bahasanya? Dialeknya, lahjahnya itu sulit dipahami. Cara ngomongnya Cara berarti ya? ngomongnya hanya misalkan kayak gini. Saya aja waktu awal kok aneh gitu. Satu kata misalkan ya. Di Tunisia itu nyebut kaifa haluk. Iya. Umumnya kan kaifa haluk. Kalau nggak kayak hal gitu. Kaifa hal gitu kan. Kalau di Indonesia enggak. Gimana? Sanahwel. Eh? Kan? Sanahwel. Ini dari mana? Artinya kalau negara Arab lainnya kan kif halik gitu kan. Itu Iya. kan bisa dipahami. Rada cepet juga mirip. Kalau kita dari mengkaji secara akar bahasa aja ketemu gitu. Iya, ketemu. Tapi kalau sanahwel Dari mana? Ada sinnya itu ya? Iya, saya juga nggak ngerti itu. Oh, tapi sanawel. Terus penambahan sin itu sering sekali digunakan. Oh, penambahan sin itu. Misalkan sanahwel, kemudian Terus kalau ditulis gimana dong? apanya itu? Kalau tulisan tangan ada Iya. sinnya juga. Ada. Jadi bahkan kalau tulisan Arab dilatinkan ya, dilatinkan ke bahasa Latin, itu berbeda kayaknya. Misalkan kayak akhi. Itu kho itu pakai angka 5. Gimana sih? Iya, serius ya. Misalkan kayak huya itu artinya saudara. Tulisannya itu 5
Iya. O, U, Y sama A. Ditulisnya Huya, artinya itu saudara saya. Oh. Dan saya belum menemukan itu di negara Nah, lainnya. proses adaptasi ini gimana tuh? Kan atau bahasa Arab oke lah, ada sedikit ya. Gimana prosesnya? Apakah ketika masuk kuliah itu apakah ada ibaratnya kalau di sini ya, aduh ya Allah namanya apa sih? Ada pemerataan dulu, penyamaan dulu selama berapa bulan gitu. Ya. Apa pelatihan bahasa dulu selama 6 bulan atau gimana? Apa langsung aja masuk ke aktivitas perkuliahan? Enggak. Jadi seperti umumnya ya di negara Arab lainnya juga saya kira beberapa kampus juga tidak ada mahasiswa asing itu tidak langsung masuk ke bangku kuliah ya. Tapi ada kalau istilah di Universitas Az-Zaitunah itu ada kelas tamhidiyah, kelas pemula. Jadi sebelum masuk kuliah itu kita masuk ke bahasa dulu selama 2 tahun sesungguhnya itu. 2 tahun itu khusus untuk Berarti nggak masuk hitungan semester tuh ya? Enggak Cuma masuk buat itu penyetaraan aja itu. Untuk mempersiapkan nanti ketika dianggap layak gitu untuk kuliah ya baru. Terus ngalamin itu berarti? Ngalamin saya 1 tahun doang alhamdulillah. Oh, berarti tergantung orang. Tergantung orang dan tergantung lulus enggaknya. Kalau kita alhamdulillah karena rata-rata mahasiswa kita itu kan dari pesantren ya. Setidaknya punya basic bahasa Arab itu. Jadi hampir bahkan mayoritasnya ya, semua hanya 1 tahun saja kelas bahasa itu. 1 tahun. Berarti jurusan apa? Bahasa Arab kalau pertama. Enggak, kuliahnya di Az-Zaitun itu jurusan Kalau saya jurusan teologi S1 itu, Usuluddin. Tuhan berarti ya. Ada 3 jurusan kan Sofa di sana itu waktu zamannya saya. Kalau saya dengar dari temen sih sekarang sudah banyak jurusan di mana di Universitas Zaitun itu S1-nya itu. Kalau zamannya saya itu hanya 3 jurusan. Teologi, Usuluddin itu ya. Kemudian syariah sama peradaban Islam. Saya yang pilih Usuluddin aja lah. Itu Sakofa ya? Sakofa Islamiyah. Jadi kenapa saya ngambil Usuluddin? Waktu itu syariah, saya anggap syariah kan nanti kita tentang mengkaji ya syariah. Di sana itu mazhabnya mazhab Maliki. Wow. Kemudian konunnya ya konun setempat kan mengambil dari referensi Malikiyun ya, orang-orang Maliki. Saya pikir waduh, takutnya berat buat saya gitu. Ya, karena nanti ketika pulang harus menyesuaikan lagi di sini. Makanya saya udah ambil yang teologi aja. Oh, berarti ketika dia nyatakan lulus beasiswa itu jurusan belum tentukan belum. Jadi kalau udah lulus dianggap lulus 1 tahun itu langsung bisa ya masuk ke kuliahan. Nah, baru disitulah dihitung semester dari situ. Gitu. Jadi luar biasa ya perjalanannya dari tes, seleksi segala macam, terus kemungkinan juga perjuangan untuk penyesuaian bahasa segala macam ya. Terus ada nggak pengalaman yang paling diingat gitu selama di Tunisia? Berarti di Tunisia berapa tahun? 8 lah. 8 tahun ya. 2011 sampai 2019. Karena 2011 berarti baru pulang kemarin ibaratnya ya. 2019 baru pulang kemarin. 2011 kan akhir tahun. Maksudnya November ya. November 28 November 2011. Jadi dari 2011 akhir sampai 2019 saya di sana itu. Kalau ditanya pas kemarin masuk ada ceweknya nggak? Apa laki-laki semua? apa tuh? Yang penerima beasiswa itu? Cowok semua. Oh, cowok semua. Iya, Makanya dapat jodohnya juga. Tapi yang enggak gitu juga sih. Oke, berarti selama kurang lebih 8 tahun katakannya. 8 tahun itu. Pengalaman yang paling teringat apa? Pengalamannya dukanya kah? Kalau ditanya pengalaman sangat banyak sekali. Banyak ya. Kalau misal dari sisi sosial, dari sisi beragama, kemudian dari sisi selama saya mengikuti perkuliahan, dari komunikasi ya. Iya. Pertama saya mau menjelaskan bagaimana sih saya bisa beradaptasi ya, beradaptasi di sana itu. Sampai di Tunisia itu, Kang Sofa, saya waktu pertama kali nyampe di bandara Kartaj namanya. Bandara Kartaj. Iya. Oh, jangan Soekarno Hatta mulu. Bandara Kartaj. Itu saya awalnya itu ragu Karena ini negara Arab atau negara Eropa.
waktu itu. Soalnya kenapa emang? Karena waktu itu kan musim dingin. Iya. Itu lagi dingin banget itu. Bahkan katanya waktu itu min 1 atau min 2 gitu waktu saya datang itu. Pas November kan lagi mau puncak-puncaknya. Nah, saya lihat tapi ada tulisan Tunis. Ya tadi itu karena lingkungannya orang-orang yang berada di bandara itu hampir tidak ada yang mengenakan kerudung. Padahal di Negara Arab bahkan stylish lah, rambutnya ya nggak pakai kerudung ya, modis lah gitu. Ini di Eropa kayaknya. Saya pas ngelihat tulisan Bandara Kartas tulisnya itu kan udah pasti ya, itu nggak salah gitu. Dari situ aja saya sudah menilai bahwa oh ternyata tidak semua negara Arab itu seperti Arab Saudi. Kalau masyarakat Waringin misalkan ya taruhlah Serang lah, warwe Arab pun ya kayak Arab Saudi kan, pakaiannya jubah, nikob segala macem. Tapi di Tunisia itu sangat unik ya, beda dengan negara-negara Arab lainnya gitu. Dari sisi pakaian juga seperti itu, gaya bahasa. Tapi laki-laki jubah atau celana? Celana biasa. Oh, levis. Kayak kita umum lah. Bahkan ada yang bilang semi Eropa lah mungkin. Semi Eropa di sana tuh. Nah itu dari pertama kesan pertama saya datang di Tunisia itu seperti itu. Nah kemudian dari sisi kultur mereka beragama, mereka itu sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali. Bahkan dialog keagamaan, dialog pemikiran itu sangat hidup sekali, sangat menjunjung sekali sebetulnya nilai-nilai etika itu sendiri. Yang uniknya lagi, saya belum pernah mendengar tuh ada masyarakat yang mudah melontarkan kata-kata kasar terhadap orang-orang yang dianggap mulia, baik syekh, pemikir dan lain sebagainya. Itu sangat dihormati sekali gitu. Nah yang jadi bahan incaran lah ya, yang jadi objek pemerintah Tunisia itu ketika siapapun orangnya kalau sudah mengganggu mengganggu manusia itu sendiri, merendahkan martabat manusia, mudah untuk mencaci maki, mudah untuk menyesatkan. Saya teringat sekali ada satu orang ya, seorang mubalik dari Wahabi lah kalau kita sebutnya. Itu dia mengungkapkan man mata ala aqidatil asy'ariyah khutima lahu bisu. Orang mati membawa akidahnya akidah Asy'ari, matinya itu sulul khotimah. Kan gila itu. Maksudnya sampai segitunya. Akhirnya besok digerebek. Itu dia kapasitasnya sebagai dosen kah? Bukan orang dosen, biasa aja? Orang biasa, cuman memang ada kritis. Iya, cuman mereka ini membalik dai. Gara-gara ungkapan seperti itu nggak dibiarkan. Langsung. Tapi kalau orang-orang yang masih berbicaranya ya ilmiah gitu. Mengajak orang berbuat baik, mengkaji pemikiran, itu sah-sah saja. Makanya di sana Syiah misalkannya, Syiah ya biasa saja. Kemudian liberal ya biasa saja, masih hidup gitu, mereka nggak diganggu. Nah itu waktu era saya. Era sekarang mungkin mudah-mudahan lebih baik lagi Tunisia. Katanya sudah banyak masjid-masjid yang dibuka, masjid-masjid taklim gitu. Karena waktu pertama saya datang itu banyak sekali majelis atau masjid-masjid itu yang ditutup. Apalagi sebelumnya itu. Ditutup karena Arab Spring itu? Bukan karena Arab Spring, karena memang waktu zamannya Zainal Abidin bin Ali, termasuk Bourguiba sebelum Zainal Abidin bin Ali itu kan itu ya. Jadi itu dari sisi agama ya, meskipun mereka terkesan bebas, tapi juga ada hal-hal yang sangat ditekankan sekali ketika sudah melakukan aksi, misalkan aksi mencoba untuk menggulingkan stabil kenegaraan terganggu, termasuk ketika mengganggu misalkan ya menyesatkan komunitas tertentu, membid'ahkan lah. Hanya ruang gerak kegiatan orang-orang salafi jihadi, orang-orang yang aktivis yang suka-suka ngebom segala tuh, itu tidak
berlarut lama pemerintah udah cepet mengkikis habis itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang pemikirannya seperti itu juga tidak kuat tinggal di Tunisia. Sampai-sampai saya punya teman beberapa orang itu kuliah bareng, duduk bareng, ngobrol bareng. Cuman karena sudah terdoktrin dengan pemikiran seperti itu, akhirnya dia ke Syria. Ya tujuannya itu, katanya sih berjihad. Meninggal teman saya itu di sana. Saya ingat betul itu, kasihan juga itu. Jadi kalau beragama di Tunisia itu agak berbeda dengan di kita itu. Bahkan masyarakat kayak kita ini ya, itu mengenakan peci khas Tunisia itu. Jarang dipakai itu. Pakai jubah itu jarang dipakai. Terus? Jadi yang pakai jubah, yang pakai peci kebanggaan masyarakat sana itu ya orang-orang yang dirinya secara agama sudah bagus, beribadahnya istilahnya sudah bagus gitu, baru dia pede. Kalau di sini semuanya pede. Nah, kalau di sini semuanya pede, bahkan ya itu ada yang ngaku sudah ahli surga, sudah mengkaflingkan ini sudah bisa menyesatkan, membid'ahkan, bahkan melakukan mengucapkan kata-kata yang tidak layak gitu. Saya jarang temui dengan mudahnya melontarkan kata-kata kasar atau merendahkan syekh gitu ya. Kalau bisa itu jarang sekali saya temui. Oke, itu kan pengalaman secara lingkupnya negara. Kalau secara personal, yang waktu itu pernah cerita di kampus itu. Cerita apa sih? Yang di pasar oh, iya, Jumat itu gimana? Iya. Masih inget aja kesobannya. Iya. Saya ini kan salah satu mahasiswa yang jarang ada di rumah. Lah, ya, terus adanya di mana? Ya senangnya di luar, di kafe, cari inspirasi gitu. Kafe itu kan bagi saya rumah kedua di sana itu. Jadi sehari tapi itu bentuknya kayak kafe di Indonesia, persis. Ya kafe-kafe yang enggak lah, misalnya lebih elit lah istilahnya. Oh, lebih elit di sana. Berarti sekelas apa? Ya kita dimanjakan, nah wifi ada. Oh, AC gitu. Ya AC wajib lah. Karena di sana kan kafe-kafe inilah ya. Bahkan kafe-kafe itu kan Sofa, ada kafe yang spesial untuk kalangan lansia gitu. Kalau saya masuk nih di tempat kafe yang kalangan lansia ya, orang-orang tua itu nggak pede karena orang-orang sudah tua gitu ya. Tapi boleh masuk, boleh. Ya boleh. Ada yang kafe memang unik untuk keluarga gitu. Kalau saya sendiri malu juga, yang lain pada bawa anak. Wah, ini ada kafe yang khusus buat berdua ya, perempuan laki-laki gitu. Jadi kalau saya ngafe itu yang umum saja, yang umum saja. Terus hari Jumat itu kemana tuh? Nah, ini pertanyaan yang mudah-mudahan ini pikirannya bersih ini, nggak kemana-mana. Ada satu pengalaman, karena saya ini sering keluar, bahkan kalau musim panas tuh pulang tuh jam 2, kadang jam malam 1 malam gitu. Terus pulang itu ya nemui orang-orang mabuk gitu ya di pinggir masjid. Itu mabuk itu biasa ya. Di pinggir masjid Itu. Lah, imam masjid nggak marah? Ya kan malam-malam orang udah pada tidur gitu kan. Tapi enggak, emang egoisnya tinggi satu. Sira-sira kita loh masing-masing. Nah, kalau pertanyaan tadi bukan hari Jumat itu. Hari Selasa itu. Ya saya berjalan di kota Tunisia itu. Itu ada satu tempat yang tulisan di gerbangnya itu, gerbang utamanya itu Yaumul Jum'ah Mughlaq. Hari Jumat tutup. Nah, gitu. Saya penasaran, heran. Pikiran saya itu kan bersih. Madrasah itu. Hari Jumat tutup. Karena orang Tunisia itu sangat menghormati hari Jumat ya. Bahkan di istilahnya itu Yaumur Rabb, hari Tuhan gitu. Hari Jumat itu. Makanya tempat itu tutup. Tempat itu tutup. Yang paling tempat apalah di dalam pikirannya kan. Saya masuk ke dalamnya itu sudah berjajar di rumah-rumah kecil itu perempuan-perempuan Tunisia itu. Cakep-cakep berarti ya? Ya cakep pasti. Ya cuman umur lebih tua dari saya gitu. Sepanjang jalan itu perempuan sudah nangkring lah ya di depan rumah-rumah kecil itu. Manggil setiap lewat perempuan itu manggil. La
ini apa ya? Manggilnya kalimatnya apa? Akhi gitu. Bukan Yahuya gitu kan. Iya, saudaraku gitu. Saudaraku gitu. Asia kan. Oh, Wajah saya kan waktu di sana orang Asia gitu kan. Oh, manggilnya Asia. Iya, Asia atau Japong Apa tuh. Japong? Jepang. Oh. Jarang disebut Indonesia itu. Paling Japong gitu. Nah, baru nemu jawaban itu ketika ada semacam kantornya itu ya. Tapi mohon maaf, pakaiannya Pakaian apanya? perempuan itu? Ya seksi. Oh, seksi. Iya, seksi. Wow. Terus Iya gitulah. Tapi alhamdulillah tuh nggak terbesit. Wah, pokoknya bersih aja. Pikiran tuh positif aja waktu itu. nggak nyangka lah Nggak pokoknya. nyangka lah. Baru nemu jawaban itu ketika ada satu tulisan kayak kantor gitu ya. Tahta wizarati sihah mahmiyun bidaulah gitu. Artinya di bawah kewenangan di bawah Menteri Kesehatan dilindungi oleh negara. legal berarti. Legal. Saya bilang, waduh ini tempat apa ya? Jalan lagi terus itu, dipanggil aja. Baru paham. Oh ternyata ini tempat prostitusi. Lokalisasi. Berarti Berarti kesana tuh hari Selasa. hari Selasa itu. Lagi buka berarti. Lagi buka kan Jumat nih. Jumat tutup ya? Jumat tutup. Karena kalau Jumat kan tutup nggak bisa masuk gitu. Saya bergegas langsung keluar, ya Allah. Saya ini disesatkan atau diuji gitu. Disesatkan atau diuji. Disesatkan atau diuji ya. Ayo alhamdulillah saya keluar. Tapi cerita ke teman-teman karena teman-teman juga diem aja gitu. Nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang itu ngasih waktu tahu. awal-awal apa udah pertengahan? Itu udah lama juga, udah sekitar 2 tahun di sana itu, baru nemuin tempat itu gitu. Jadi ya salah satu dari sekian banyak pengalaman yang cukup menggetarkan hati ya, termasuk pengalaman saya juga masuk ke gereja itu. Jadi pertama kali saya masuk gereja kan di sana ya. Awalnya itu ada salah satu staf KBRI perempuan itu Kang Sofwa, perempuan baru, dia agamanya Kristen Protestan. Nah waktu itu karena dia tahu bahwa orang NU itu terbuka orangnya. Orang NU itu yang salah satu ya ormas yang bisa diajak toleransi gitu, nggak eksklusif gitu. Dia dekatin saya. Waktu itu kan saya aktif di PCI NU. Minta saya buat cariin gereja yang Protestan itu. Saya bingung kan ya, bukan saya nggak tahu, bingung gitu. Ditambah ya orang ini cantik gitu soalnya. Orang ini minta belum punya suami lagi. Bisa ini membawa istilahnya nama baik saya gitu. Ya sudahlah, bismillah itu. Akhirnya saya waktu itu nggak ada konfirmasi, nggak ada apa gitu. Dia tiba-tiba sudah ada di depan rumah saya, tempat tinggal saya. Pakai taksi waktu itu. Udah telepon, Pak Taufik saya udah di depan katanya gitu. Waduh, itu hari Minggu itu. Akhirnya saya ikut. Emang dia orang mana? Nggak tahu dia. Aslinya orang Jakarta. Oh, dia kan kerja. Emang nyari ini. Dia kerja jadi staf di KBRI. Kan hampir mayoritas mahasiswa termasuk yang kerja di KBRI itu kan semuanya muslim gitu. Dengan mengucap bismillah tuh saya anter pakai taksi itu sampai kota ya. Kebetulan tempat gereja itu ada di kota. Dia kan nggak bisa bahasa Arab. Hanya bisa bahasa Inggris. Dia pengen saya itu komunikasi gitu dengan yang menjaga situ, bahwa mau ikut ibadah. Saya masuk ke dalam itu. Sampai saya masuk ke dalam, yang tahu persis yang nimbrung dengan mereka itu, dengan mereka. Anehnya itu yang lain diperiksa gitu. Diperiksa kemudian istilahnya ikut beribadah gitu ya. Saya duduk di situnya di bangku berapa gitu. Iya kan kalau di gereja ngebaris itu. Gitu. Saya duduk di mana posisinya ikut berdiri. Saya kegundahan yang luar biasa itu. Yang luar biasa itu saya, Allah. Tapi anehnya itu saya kan duduk saja waktu itu ya. Enggak ditegur, enggak disuruh apa atau ditanya gitu. Dibiarin aja.
Yang lainnya kan di sana di gereja di sana itu kayak ada semacam sodako gitu ya, keliling apa kotak amal itu ya ternyata ya. Di sana itu dia yang semuanya pada ikut berdiri, saya duduk gitu. Kemudian dia gini ya berdoa, saya diem aja. Itu nggak digubris, nggak di apa gitu. Terus si perempuan yang diantar tadi duduk di situ. Di sampingnya lagi saya gitu. Nah setelah itu ya beres, selesai dari ibadah dia itu, udah selesai ibadahnya dia pulang. Terus saya tanya itu ya Merlin namanya itu ya. Wih, Merlin. Mbak Merlin ya. Proses tadi peribadatan orang-orang Kristen itu setelah keluar dari sini, apa sih yang dirasakan? Ya saya merasa dosanya itu hilang. Artinya saya merasa tenang gitu. Sudah berdoa sama Tuhan. Jadi saya merasa sudah lega, nyaman. Oh begitu ya. Tapi hati itu Kang Sofa, rasanya itu apa saya dianggap murtad atau apa ya. 3 hari berturut-turut saya nggak bisa tidur, makan juga nggak enak. Keinget betul dan kegiatan saya itu. Setelah saya tanya beberapa emang nggak bisa ngantar ke dalam terus keluar langsung gitu itu? Bisa, cuman dianya kan kekeh. Karena sendirian. Karena dia itu waktu itu baru 1 minggu. Bayangin sih orang baru 1 minggu di lingkungan Negeri yang orang ya. di negeri orang, dia juga baru pertama kali keluar negeri gitu kan. Nggak terbiasa. Ya karena sebab itulah saya ya udahlah gitu diantar. Saya tanya-tanya, minta pendapat gitu ya ke syekh saya gitu. Jawabannya hampir sama. Termasuk ketika sampai di Indonesia juga saya tanya-tanya juga kan ke guru-guru atau yang orang yang tahu gitu, yang ngerti agama, ngerti hukumnya gitu. Hampir mayoritas jawabannya itu la haraj. Nggak ada masalah gitu. Selama hati kamu satu tidak tunduk dan ridho, itu yang pertama. Yang kedua, kamu tidak mengikuti aktivitas peribadatan mereka. Kamu hadir bukan berarti kamu mengikuti aktivitas ibadat mereka gitu. Tetapi ada hal yang lebih penting yang kamu lakukan apa? Menjaga keamanan seseorang itu. Memberi nyaman seseorang. Hampir jawabannya seperti itu. Ya dengan berat hati sebetulnya waktu itu sama sekali tidak merasa nyaman, saya juga tidak merasa senang, apalagi sampai mengikuti peribadatan mereka. Sebetulnya cerita ini privasi ya. Cuman mudah-mudahan ini saya kira ini mudah-mudahan memberikan nilai positif ya. Iya. Bahwa kita beragama itu sebetulnya bukan beragama untuk diri kita sendiri. Ada hal lain yang jauh lebih penting. Ya contohnya tadi kan meskipun sampai masuk ke gereja, yang penting kan ternyata yang lebih pokok adalah nemenin si perempuan itu, memastikan perempuan itu ke negeri orang. Ya ditambah waktu itu sebetulnya saya ketua PCINU waktu itu, ketua PCINU dan juga dia juga kan milih-milih orang kan, kira-kira siapa yang mau nemenin saya betul gitu. Sekali, ya artinya selama kita juga tidak mengamini. Dan ini sebetulnya saya belum pernah cerita ke teman-teman yang lainnya gitu. Tapi di pesan dan tren ini saya ceritakan lah. Iya benar, karena maksudnya gini, artinya kemantapan kita dalam beragama tidak serta-merta menghilangkan nilai-nilai saling menjaga antar manusia gitu, kira-kira gitu kan. Jangan mentang-mentang wah saya ini akhirnya tadi orang yang kalau misalkan tidak peduli gitu ya, kan kasihan dia juga nanti kan sendirian di negara. Dan juga itu kan ternyata sebanding atau sejalan dengan jawaban-jawaban para syekh. Iya. Ya artinya lah harus tadi gitu kan. Oke. Bahkan ya saya lanjut sedikit ya tadi itu. Sejak saya menemani dia itu, dia senang sekali gitu menghadiri. Kalau di KBRI Indonesia itu rutin sekali mengadakan pengajian bulanan. Dia tuh hadir setiap acara keagamaan itu. Baik Idul Fitri, Idul Adha, pengajian, dia bahkan mengenakan kerudung kadang-kala ya. Mengenakan kerudung yang cukup tutup itu. Iya, artinya dia menghormati lah gitu. Iya, ketika ditanya ya nggak ada masalah. Nggak ada istilahnya, nggak ada di agama dia
yang nggak ada masalah gitu hadir di tempat, apalagi kan yang disampaikan itu kan nilai-nilai kebaikan, pesan-pesan moral gitu kan, bukan membahas teologi atau akidah, bukan, tapi yang disampaikan pemateri itu kan semuanya tentang kehidupan, tentang nilai-nilai kehidupan gitu, tentang etika, adab dan lain sebagainya. Itu saya kira dampak yang positifnya buat dia merasa nyaman, enjoy, dan tidak dikucilkan yang penting. Dan sejak itu dia nyaman sekali. Dia sering diskusi, berbicara kadang kala nanya tentang Islam, nanya tentang Nabi Muhammad itu seperti apa sih, bagaimana kehidupannya, saya pengen tahu dong gitu. Dia menyanjung juga Islam, tapi tetap saja kan urusan hidayah itu pada hakikatnya Allah ya yang mengatur, yang memberikan petunjuk gitu. Wah, jadi banyak banget pengalaman selama 8 tahun di sana ya. Kalau diceritain kayaknya kita episode pesanatan habis nih sama. Kalau ditulis berjilid-jilid. Kalau disampaikan berjam-jam. Berjam-jam ya. Oke. Sekarang ini karena kesana dalam rangka pendidikan lah ibaratnya kan. Dan kemudian juga kita juga alhamdulillah ditakdirkan di kampus yang sama kan. Iya. Insya Allah juga ngajar di Universitas Primagraha Serang. Ya amin. Amin masih Kang Sofa, amin. Nah, jadi kita ketemu di kampus Universitas Primagraha karena waktu itu sama-sama seleksi wawancara kalau nggak salah ya. Nah itu kan kaitannya tentang pendidikan ya. Ya mungkin ada mahasiswa kita juga yang nonton terus belajar apapun itu ya. Kemanusiaan, teologi dan lain sebagainya. Yang penting kita tetap menjaga akidah dan keimanan kita gitu. Nah, kaitannya tentang pendidikan nih. Sekarang kan aktivitas dosen juga di kampus, di universitas. Bedanya apa nih pendidikan Tunis dengan Indonesia? Pendidikan secara umum apa pendidikan level mahasiswa? Level yang dialami aja. Oke. Secara umum pemerintah Tunisia itu kan sangat konsen ya di pendidikan itu. Bahkan biaya yang dikeluarkan juga tidak mahal seperti di kita mungkin ya. Jadi bahkan Sofa, saya selama kuliah itu, kalau ibaratkan saya, karena satu semester itu 2 juta aja nggak nyampe. Bukan satu semester, 1 tahun nggak nyampe 2 juta. Nggak nyampe 2 juta. Bahkan 1.500.000 aja nggak nyampe. Jadi sangat murah sekali. Ya, artinya bisa dijangkau. Bisa dijangkau sekali oleh kita. Cuman memang kehidupan berbeda. Tinggi sekali kalau di sana gitu. Gaya hidupnya. Gaya hidupnya itu. Gaya hidupnya. Nah, itu baiknya ya. Positifnya selama saya di sana itu tidak terganggu dengan pembiayaan kuliah ya di sana itu. Nah, karena pendidikan di Tunisia itu cukup serius ya, sehingga saya tidak terganggu dengan biaya perkuliahan. Kalau berbicara di level pendidikan kampus, yang saya alami ya Kang Sofa, karena kan saya belum pernah ngalamin kuliah di sini. Iya, betul. Jadi yang saya alami aja. Mungkin Kang Sofa bisa menambahkan setelah saya menjawab ya. Benar. Bisa bagaimana pendidikan di Indonesia atau kuliah, pas kuliah Kang Sofa tuh gimana sih? Iya betul. Kuliah di sana aja gimana? Iya. Apakah kalau di sini kan Mayo suruh bikin makalah, presentasi apa sama dengan gitu? Kalau S1 di sana tidak diwajibkan membuat makalah. Itu termasuk sunnah lah. Sunnah artinya mau buat dapat nilai bagus, nilai poin tambah. Kalaupun enggak jadi masalah. Ada yang unik di proses pembelajaran di sana itu ya. Ya salah satunya tadi itu ya, tidak diwajibkan untuk membuat makalah. Apa sih di sini kalau? Iya, makalah. Makalah ya. Bukan apa sih Kang Sofa? Makalah, skripsi gitu. Skripsi gitu. Di sana tidak diwajibkan. Ya karena saya mungkin salah satu mahasiswa yang lebih mengambil yang sunnahnya aja gitu. Jadi saya nggak membuat makalah. Yang wajibnya aja kali. Yang wajibnya aja gitu. Jadi tapi ya untuk mendapatkan nilai tinggi itu sangat sulit sekali. Kan nilai tinggi itu 20. Tapi di bawah 10 itu nggak lulus. Meskipun hanya 9,99 itu nggak lulus. Kecuali misalkan dia menggugat ya, atau melayangkan surat bahwa saya ini dengan alasan tertentu baru bisa dipertimbangkan. Tapi dengan catatan yaitu lulus bersyarat. Bisa itu lulus bersyarat. Nah,
Di kuliah yang saya di tempat kuliah di sana itu yang diterapkan itu kan di sana kan lebih kepada manhajiyah. Manhajiyah itu semacam metodologi yang ditekankan itu pembelajaran metodologi. Jadi dari metodologi inilah kita mengerti bagaimana sih kita mendapatkan atau bagaimana sih kita ini ngerti dengan satu ajaran tertentu. Taruhlah misalkan, jadi tidak mendoktrin dengan satu ajaran tertentu yang dosen ajaran itu menerangkan berbagai paham tapi tidak memberikan satu doktrin. Inilah yang paling benar, inilah yang kamu harus ikuti. Itu yang saya rasakan ya Kak Sofa ya. Karena berarti membiarkan mahasiswa untuk menilai sendiri. Iya, menilai sendiri. Kecuali memang ketika ditanya menurut Anda yang paling benar tuh yang mana. Makanya ketika ada pertanyaan dari orang Afrika, teman saya itu, dia protes, "Pak, kenapa sih kita tidak mengkaji satu pemikiran saja atau satu kitab saja? Misalkan taruhlah pemikiran Imam Asy'ari atau akidah Imam Asy'ari secara mendalam, kemudian kita istilah dituntut gitu atau serius gitu. Ngehatamin satu kitab lah gitu Kak Sofa. Tidak di sana itu. Kita misalkan dosen memberikan satu tema, misalkan tentang iman. Pertemuan sekarang dosen menerangkan iman versi Asy'ari misalkan. Pertemuan kedua imam versi Maturidi, imam versi Khawarij misalkan, imam versi Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah gitu. Diterangkan gitu. Ini metodologinya loh, kenapa dia meyakini seperti ini. Ini metodologinya, kenapa dia meyakini seperti ini. Ini metodologinya, kenapa dia meyakini seperti ini. Jadi diumumkan gitu, diberikan metodologinya ini. Jadi Tapi di ujung beliau tidak menentukan. Kalian ini enggak. Oke. Enggak. Ya terutama ya ini mungkin ya di jurusan saya ya karena Usuluddin itu. Tapi rata-rata seperti itu. Sampai orang Afrika teman saya itu protes tadi itu. Kenapa sih kita enggak punya identitas? Satu kitab aja beresin gitu. Iya, satu. Kalau di Mesir kan memang beda ya. Di Mesir kan yang diajarkan oleh dosen itu kitab ini, udah selesai lanjut kitab ini. Iya. Kalau di Tunisia tidak. Beragam referensi, beragam pemikiran diajarkan di sana itu. Nah, itu metodologi yang ditekankan. Makanya saya bersyukur sekali belajar di Tunisia itu sangat bersyukur sekali ya. Kemudian sistem yang diterapkan juga, kalau istilah bahasa Arabnya ada nadhari, ada musayyar. Nadhari itu? Kalau nadhari itu apa sih Kang Sofa istilahnya? Kalau nadhari itu melihat. Bukan, kalau nadhari itu semacam kayak pendapat, stadium general. Dan ini dosen-dosennya biasanya dosen-dosen yang sudah guru besar itu. Jadi mahasiswa itu tidak menulis lagi, ngedengerin aja. Kayak khutbah lah istilahnya. Jadi menyampaikan dalam 1 jam, terangin selesai gitu udah. Tapi kalau musayyar dia tatbik. Musayyar itu sebetulnya tatbik ya. Mengkaji secara mendalam. Misalkan satu teks tentang iman ya. Nah, tentang iman dibahas secara dalam dari sisi bahasanya. Kalau kita membaca atau mengkaji satu kaul ya, satu perkataan imam, itu dibahas. Imam ini seperti apa, cenderung pemikirnya gimana, dakwahnya bagaimana, pengaruhnya bagaimana, kehidupannya seperti apa. Jadi kalau musayyar itu mengkuliti betul dari sisi bahasa, sejarahnya, sosialnya misalkan. Kemudian bahkan politiknya dari seorang kaul tertentu gitu, dari perkataan imam tertentu, bagaimana sih hubungan dia dengan negara, dengan masyarakat, dengan orang-orang tertentu gitu. Jadi ada nilai
ada nilai yang lebih. Nah, kalau di nadzor itu kita mendengarkan saja, baru di akhir ada pertanyaan, selesai, udah gitu. Kalau musayyar itu tajadul ya, mujadalah. Kadang diskusi, kadang berdebat habis-habisan gitu. Kadang antara mahasiswa dengan dosen itu adu argumen, bahkan mahasiswa itu pernah marah ya ketika berseberangan, dianggap sesat lah, dianggap nggak berseberangan lah ya pendapatnya itu, sampai gebrak meja. Itu kalau udah pelajaran saya itu paling ya artinya tidak apa-apa gitu. Nggak apa-apa itu tempatnya. Wow. Oke, jadi banyak banget ya antara berarti kan Tunisia artinya mengizinkan mahasiswanya untuk berargumen dan lain sebagainya. Sebenarnya sih di Indonesia juga seperti itu, di kelas-kelas juga makalah, kemudian ada yang bertanya berargumen. Artinya emang sudah di tahapan perguruan tinggi itu sudah ayo loh, nalar kritisnya diasah. Artinya jangan harus nerima gini-gini aja gitu ya. Sebenarnya kurang lebih sama sih mungkin kalau di pernikahan Indonesia ya gitu tuh. Ya adapun tadi ada istilah musayyar nazori dan sebagainya. Mungkin di perbedaan istilah saja mungkin ya. Mungkin di perbedaan istilah. Adapun pelaksanaannya sama ya. Kalau di sini, kalau di kampus ujian itu gimana Kang Sofa? Tulis. Ya, maksudnya pertanyaannya seperti apa sih? Model pertanyaannya itu? Ya, pertanyaan yang udah diajari aja. Dulu sih ya. Contoh misalkan pertanyaan. Kalau di saya misalkan gini ya, ini pelajaran musayyar misalkannya. Mahwal iman. Gitu ya. Apa itu iman? Kalau kita membahasnya satu versi saja itu dianggap salah. Kemudian kalau kita menjawabnya tidak menggunakan metode ilmiah itu dianggap kurang baik. Paling nilainya berapa sih gitu. Jadi betul-betul ada muqaddimah amah. Muqaddimah amah itu pendahuluan secara umum gitu. Ada muqaddimah khossah, pendahuluan tapi lebih menjurus intinya. Kemudian ada isi. Kemudian ada pendapat kita di ujung itu, baru khotimah penutup. Jadi kalau mengisi jawaban tidak ada muqaddimah amah, tidak ada muqaddimah khossah, tidak ada isi, tidak ada pendapat kitanya, itu kurang sempurna. Kurang itu. Karena dosen menilai sangat teliti sekali. Dan itu bahasa Arab ya? Dan itu bahasa Arab. Tapi waktu saya menjalani proses ujian itu, Kang Sofa, hampir kita itu merasa kesulitan. Ya di situnya itu, di cara menjawab dengan benar itu seperti apa gitu. Oke, luar biasa nih. Sudah 1 jam lebih kayaknya. Nggak tahu kalau diedit. Oke, tadi luar biasa ya dari pengalamannya, prosesnya ya. Tentang proses pendidikannya. Intinya sih mungkin inilah untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kasih pesan-pesan nih ke teman-teman pesantren, santri-santri atau mungkin juga siswa-siswi SMA, SMP, MTS, MA gitu ya, yang punya motivasi kuliah ke luar negeri. Kira-kira harus gimana gitu? Karena sesuai dengan moto pesantren itu berbagi pesan, bertukar gagasan. Jadi kita harus tukeran gagasan lah gitu. Baik teman-teman, para pemirsa yang menyaksikan video ini, mungkin ini terakhir pesan dari kita ya, bahwa di era sekarang ini era keterbukaan. Oleh karena itu jangan sampai kita ini terbelakang, atau kita tidak tahu, atau kita mau menjauh. Sekarang ini era keterbukaan, baik santri atau siapapun, kita ini harus betul-betul melihat situasi dan zaman. Termasuk bagi para pemirsa yang menyaksikan video ini, untuk keluar ke luar negeri atau untuk belajar di luar negeri itu sangat mudah sekali sebetulnya kalau kita mau serius, karena di Indonesia ini banyak sekali beasiswa yang pemerintah lakukan ya. Tapi ya tadi itu syaratnya harus terpenuhi. Kemudian juga di era sekarang ini kuliah atau belajar di luar negeri itu kayaknya sudah tidak seperti dulu lagi. Artinya di sana itu sudah kayak negaranya sendiri. Jadi cepat beradaptasi cepat sekali. Bahkan sudah ada semacam organisasi PPI dunia. Iya, PPI.
Kemudian di sana juga ada ormas-ormas tertentu. Jadi sangat asik sekali. Jadi pesan terakhirnya adalah tetap semangat dan jangan lupa belajar yang serius dan jangan sampai hanya sampai di sini saja. Apa sih? Jangan mandek. Jangan mandek terus, apalagi ini pesan dan tren ini luar biasa nih. Jadi pengen menampilkan video-video tidak hanya kita mendapatkan informasi dari pemateri, tapi juga memberikan dorongan ya, memberikan pesan untuk para pelajar, untuk para santri agar terus belajar, agar terus lebih jauh lagi kita belajar. Terutama dalam beragama juga kita akan ditantang oleh zaman. Kalau kita misalkan tidak terbuka, kalau kita tidak membaca lebih banyak referensi, ketinggalan. Oke, mudah-mudahan yang nonton bisa nyusul ke Tunisia ya. Amin. Ya kan negara manapun lah itunya ya. Kalau Tunisia sudah banyak sekali sekarang. Sudah banyak ya. Sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswi. Iya, oke. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi. Kita tahu lah kondisi orang di belakang macam-macam ya kan. Kondisi ekonomi, sosial, belum lagi kadang keluarga dan sebagainya. Tapi tadi kayak Kang Imron bilang bahwa semuanya tidak akan sia-sia kalau kita berusaha. Betul. Gitu aja dari pesan dan tren. Mudah-mudahan yang dengerin dapat hikmahnya, dapat pelajaran terbaik, petik yang terbaiknya. Dan inilah pesan dan tren podcast kami. Saya Sofat Alamin undur diri. Dan saya Taufik Imron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.